Jumpa lagi dari BTV. Ya, banyak yang bilang internet di Indonesia itu belum sebaik negara lain. Ada benernya sih ya, tapi menurut kami ini disebabkan faktor geografis. Untuk yang ada di kota dan pulau besar, solusinya tentunya udah tersedia ya. Dan banyak yang kencang-kencang banget juga. Nah, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang terpencil? Solusinya ada, satelit ya, kurang lebih yang seperti yang satu ini ya, satelit. Dan konektivitas dengan satelit inilah yang akan kita bahas kali ini. Ya, Indonesia adalah negara dengan pengguna YouTube nomor 3 terbesar di dunia. Jumlah pengguna YouTube di Indonesia bahkan lebih besar dari populasi total di negara dengan penduduk jumlahnya yang kedua terbesar di Asia Tenggara, Filipina. Iya, pengguna YouTube kita aja lebih banyak daripada satu negara ya. Nah, jadi kita memang negara yang sebenarnya sangat internet banget lah ya. Tapi katanya internet Indonesia ini secara rata-rata mungkin belum bisa dibilang luar biasa hebat ya. Bahkan ada yang bilang bahwa internet Indonesia ini susah lah buat bisa merata. Masalahnya memang ada di bentuk geografis kita. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya luar biasa ribuan jumlah pulau. Indonesia memiliki rentang lebar yang sama dengan Amerika Serikat, yang lebar sekali. Kalau Amerika kan itu daratan semua, kita enggak, banyak airnya juga ya. Dan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah yang terbesar keempat di dunia. Melayani kebutuhan internet untuk ratusan juta orang Indonesia yang tersebar di ribuan pulau enggak mudah sama sekali. Kalau negaranya semuanya daratan atau hanya ada puluhan sampai ratusan pulau, mungkin tinggal nyambungin kabel, mudah ya. Kalau Indonesia tidak semudah itu. Tapi ada solusinya. Internet via satelit ini ya. Solusi satelit adalah penghubung yang paling masuk akal untuk banyak lokasi di Indonesia, bahkan sampai ke lokasi terpencil sekalipun. Solusi internet via satelit sudah tersedia loh di Indonesia. Jadi jangan terlalu cepat bilang kalau di pelosok sih nggak mungkin dapat internet. Jangan terlalu cepat bilang gitu ya. Nah, untuk koneksi internet via satelit itu umumnya menggunakan C-band, Ku-band atau Ka-band ya. Nah, Ka-band ini sebagai solusi dengan bandwidth yang paling besar saat ini. Nah, internet ini tentunya dipancarkan dari stasiun di daratan ke satelit, lalu diteruskan ke daerah yang membutuhkan. Karena melalui satelit, jadi tidak dibutuhkan kabel di daratan, nggak butuh ya. Ini membuat koneksi internet via satelit bisa menjangkau nyaris semua lokasi. Tentunya ada limitasi untuk cakupan sebuah satelit. Hanya satelit yang berada di atas belahan bumi penggunanya itu yang bisa memanfaatkannya. Jadi untuk menjangkau Indonesia, satelitnya harus ada di wilayah Indonesia juga, di atas wilayah Indonesia. Dari posisi satelitnya ada yang sinkron dengan putaran bumi. Ini membuat posisinya relatif tidak berubah terhadap penggunanya yang ada di permukaan bumi. Dan ada juga yang posisinya harus diikuti oleh si perangkat penggunanya di permukaan bumi. Yang terakhir ini nih membuat unit penerimanya tuh harus bisa bergerak mengikuti posisi satelit. Jadi ya itu antenanya bergerak-gerak gitu ya, ngikutin satelitnya dari mana. Nah, untuk memahami mengenai internet via satelit yang tersedia di wilayah Indonesia, kita akan membahasnya dengan salah satu penyedia layanan internet satelit yang besar di wilayah kita, Kasifik. Oke, selamat pagi Pak Yudi. Apa kabar nih? Pagi Mas Dedi, kabar baik. Mas Dedi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Pak, kita langsung aja nih, kita mau bahas mengenai internet via satelit. Tadi kita udah bahas sedikit, sekarang kita mau sedikit lebih dalam lagi nih. Terima kasih loh, Kasifik udah join, udah mau bantu ngejelasin lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita mulai mungkin ini ya, Kasifik ini kan perusahaan yang melayani wilayah Indonesia dan Pasifik untuk layanan internet via satelit. Nah, perusahaan dengan jangkauan sebesar ini udah berapa lama sih Pak berdirinya? Dan mungkin bisa dijelaskan ini mengenai jangkauan dan kapasitas layanannya, terutama ya buat yang di Indonesia Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Dedi. Perusahaan kami, Kasifik Broadband Satellite Group, berdiri sejak tahun 2013. Dan saat ini kami beroperasi di 25 negara di seluruh kawasan Asia Pasifik, di mana Indonesia merupakan salah satu di antaranya dan juga salah satu market terbesar kami saat ini. Dan pada tanggal 16 Desember 2019, kami berhasil meluncurkan satelit kami yaitu Kasifik One ke orbit geostasioner. Dan pada 27 Januari 2020, Kasifik One resmi beroperasi melayani masyarakat di seluruh kawasan Asia Pasifik. Bicara mengenai Kasifik One, ini adalah salah satu satelit generasi terbaru yang tercanggih yang ada saat ini, dan kami menggunakan platform
frekuensi Ka band dan teknologi HTS, membuat Pacific One memiliki kapasitas yang besar, dan ini jauh di atas kapasitas satelit yang umum dan mungkin sedang aktif mengorbit saat ini. Kemudian kalau kita bicara mengenai jangkauan dan kapasitas layanannya, Pacific One ini memiliki di Indonesia kurang lebih ada 20 BIM dari total 56 BIM di kawasan Asia Pasifik. Dan satu hal lagi bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, terdiri dari 17.000 pulau dan merupakan daerah yang terlintas Ring of Fire, sehingga membuat wilayah Indonesia memiliki kontur yang berbukit dan pegunungan yang ini cukup menantang jika dilihat dari penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mungkin kedua faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa layanan komunikasi berbasis satelit sangat cocok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, Mas Dedi. Sih. Emang tujuannya untuk melayani semua Indonesia. Mantap ya, 17.000 pulau. Ya. Nah, tapi nih pasti nih pertanyaan yang paling umum ditanyain nih. Oke lah, udah nyambung via satelit ya. Kecepatannya gimana nih Pak? Sampai berapa? Dan kalau misalnya Indonesia ini kan tropis ya, sering hujan gitu. Jadi kalau hujan kan pasti ada awan, dan satelit kan tuh di atasnya awan. Sementara yang nerima ada di bawah gitu ya. Ini bisa stabil nggak Pak kalau cuacanya memburuk dengan awan yang lumayan tebal kayak gini? Nah, ini yang menarik. Jadi kita bicara masalah kecepatan dulu ya, Mas Dedi. Dulu teknologi satelit ini besaran kecepatannya yang bisa dilayani oleh platform berbasis satelit ini sangat kecil, bahkan di bawah 1 Mbps. Kalaupun misalnya diperlukan kapasitas yang besar, maka kita harus menyiapkan antena yang sangat besar, power yang sangat tinggi, dan tentunya hal teknis lainnya. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini dan development dari tim Pacific untuk produk retail, kita bicara produk retail dulu, dan ini luar biasanya dengan peralatan juga yang relatif ringkas, kita bisa melayani kecepatan sampai dengan 100 Mbps untuk download. Ini satelit Mas Dedi. Dan untuk uploadnya bisa di 20 Mbps. Dengan antena yang cukup ringkas, antenanya cuma 1,2 meter. Dan tentunya karena tadi kapasitas satelit kita besar, sehingga mungkin cost of production-nya juga relatif lebih rendah dibanding platform yang lain. Layanan kita memiliki harga yang terjangkau, sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan komunikasi data yang saat ini semakin besar dengan beragam aplikasi dan platform yang tersedia di dunia digital. Ditambah lagi kita ketahui kondisi pandemi kemarin, meeting online ya menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi, dan tentunya memerlukan koneksi data yang handal. Nah, kemudian kita bicara mengenai pengaruh cuaca terhadap layanan internet satelit dari Pacific. Tentunya kita pahami sekali bahwa Indonesia adalah negara tropis. Betul tadi kata Mas Dedi bahwa curah hujan cukup tinggi di wilayah tropis, dan ini tentunya sudah kami coba antisipasi dengan membangun satelit yang memiliki power dan pancaran yang kuat, serta teknologi stasiun bumi yang terbaru agar jaringan tetap stabil ketika tertutup awan. Selain itu, kita juga membangun 2 stasiun bumi di Indonesia yang dapat berfungsi sebagai main dan backup secara bergantian. Dan dengan semua hal teknis yang sudah kita siapkan, untuk sampai saat ini kami dapat konsisten menjaga performa jaringan kami di atas 99%. Itu Mas Dedi. Di atas 99%. Luar biasa. Kalau ini benuanya Amerika mungkin oke lah ya. Awannya sedikit gitu. Kalau kita kan penuh dengan air. Betul. Oke. Nah, ini secara teknis ini berarti Pacific ini melayani pemasangan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai kepulauan-kepulauan yang kecil-kecil di Pasifik juga gitu ya. Ini jadinya benar-benar harus mendatangi daerah terpencil gitu kan? Kalau ada pulau terpencil gitu harus datangin sendiri gitu, tim Pacificnya datang sendiri, atau penggunanya yang harus datang ke kota, nyamperin mungkin tempatnya Pacific, terus beli alat dan pasang sendiri di tempatnya masing-masing. Ini gimana sih sebetulnya caranya kalau mau mesen gitu misalnya? Oke. Untuk mekanisme pemasaran Pacific di Indonesia, itu kita menggunakan skema kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Jadi kita berkembang bersama. Selain itu juga kita membangun jaringan distributor lokal yang dikenal dengan nama KAD atau Pacific Authorized Distributor, di mana
KAD ini terafiliasi dengan perusahaan mitra kami di Indonesia, dan yang unik Mas Dedi, KAD ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan siap melayani calon pelanggan yang membutuhkan layanannya Kasifik. Dan dengan adanya KAD ini memungkinkan kita juga untuk cepat menjangkau atau melakukan instalasi atau apapun dukungan yang diperlukan oleh end user, tidak peduli dimanapun pelanggan kita berada di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pemesanan itu dapat dilakukan melalui website mitra kita di Indonesia. Nanti akan langsung dihubungi, dan tentunya kita juga sedia after sales 24/7, dan sekarang semua juga sudah serba online, jadi serba mudah. Cukup buka komunikasi, pemesanan, pengiriman, proses pemasangan hingga layanan purna jual bisa dengan sangat mudah diakses oleh pelanggan. Kalau misalnya masih diperlukan informasi lebih lanjut dan mendalam, bisa akses website kami di www.kasifik.com, atau mungkin pemirsanya Mas Dedi di Jagat Review TV dapat berinteraksi di halaman Facebook kami di Kasifik Indonesia. Itu Mas Dedi. Gitu. Oke. Oh, bisa di Facebook juga ya, luar biasa. Ada. Itu jadi untuk intinya sarana interaksi dengan pelanggan. Jadi intinya Kasifik itu punya jaringan distribusi, tapi berarti bukan Kasifiknya sendiri yang turun, tapi ada partner gitu, ada mitra yang akan turun, yang otomatis akan lebih ngerti wilayah yang terdekat itu seperti apa gitu ya. Betul. Saya cuma kebayang kalau Kasifik dari pusat gitu tiba-tiba di gunung gitu naiknya harus pakai motor trail, mungkin emang disiapin dulu gitu kan, repot ya. Iya. Agak repot ya, pulau terpencil gitu nyebrangnya mesti pakai apa gitu kan, mesti agak ribet ya. Itu kan bisa bikin jadi mahal malah kalau Kasifik sendiri yang harus datang gitu ya. Kalau ada mitra di daerah jadinya bisa lebih terjangkau harusnya ya. Ya. Oke. Dan pemberdayaan juga Mas Dedi. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Oh iya, betul. Ya, oke. Selain daerah terpencil, ada nggak sih layanan yang bisa handle untuk sesuatu yang bergerak? Kayak kapal gitu kan, misalnya kapal bergerak gitu kan. Bisa nggak sih sebetulnya kayak Kasifik kalau kapal nih, ini saya jadi mulai aneh-aneh nih pikirnya nih. Terus coba pikir, zaman sekarang kan kapal pun butuh internet dong. Masa diulur kabel, nggak mungkin gitu, dan nggak mungkin juga kapal tuh nempel terus ke daratan untuk dapat internet dari 4G atau 5G dari daratan, kan nggak mungkin terus gitu ya. Pasti harus ada yang ngambil dari atas, dari satelit juga. Itu bisa nggak sih kalau Kasifik ini? Oke, untuk tadi lokasi di atas gunung ataupun di lautan, jadi kita bicara maritim juga, itu adalah captive marketnya satelit. Karena di wilayah dengan kategori ini biasanya sulit mendapat akses jaringan. Dan selama ini memang dikenal hanya layanan melalui satelit yang dapat digunakan oleh rekan-rekan kita di area tersebut. Dan solusinya juga memang beragam. Salah satunya menggunakan antena yang memiliki kemampuan auto pointing dan gyroscope sehingga dapat digunakan dalam kondisi bergerak sekalipun, seperti di kapal laut tadi yang kata Mas Dedi sampai bilang barusan. Kemudian hal lain, kita juga berinovasi, layanan satelit juga biasanya digunakan untuk membuka jalur komunikasi perintis di area yang terkena bencana alam. Karena ketika bencana tuh biasanya jaringan komunikasi rusak semua, dan kita juga memiliki solusi inovatif untuk hal tersebut. Jadi cukup sangat simpel, ketika dibuka itu kurang dari 5 menit sudah bisa terkonek dengan jaringan internet. Tetapi memang harus ada diskusi pendahuluan sebelumnya dengan tim teknis kami mengenai kebutuhannya seperti apa, sehingga kita bisa merancang solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oh, oke. Jadi si antenanya itu bisa ngikutin, bukan ngikutin, bisa mengarah terus ke satelit gitu maksudnya gitu ya? Ya, dikunci arahnya. Dikunci arahnya, jadi nggak diem aja, dia ngikut gitu ya kan, tergantung posisi satelit di mana dia ngikutin terus otomatis gitu ya. Betul. Jadi gyroscope bukan cuma ada di handphone, di antena juga ada Mas Dedi. Ada juga di antena tuh. Dia tahu posisi tuh, di sana. Oke, ikutin terus gitu. Iya, maksudnya kalau soalnya satelitnya ini model satelit Kasifik soalnya nggak geser-geser soalnya ya. Emang ada di atas. Iya, beda sama ada yang satelitnya geser-geser, jadi yang di bumi harus ngikutin. Kalau yang ini kan dia nggak geser, jadi lebih gampang konektivitasnya. Cuma buat yang bergerak jadinya memang ini harus ikutin pergerakannya ya. Cuma harusnya relatif lebih mudah lah daripada kalau satelitnya sendiri yang bergerak ya. Lebih sulit lagi kayaknya.
Nah, kalau untuk ini nih, untuk pemasangan peralatan dan lain-lain ini tentu ada biayanya nih, ya kan? Kita masuk ke bagian yang menarik nih sebetulnya nih. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Eh, ada nggak sih biaya untuk pemasangan peralatan tuh kira-kira berapa sih? Pengen tahu nih kalau kalau boleh di-spill nih Pak, kira-kira berapa sih? Oh sama satu lagi, ada paket unlimited nggak Pak? Oke. Siap Mas Dedi. Untuk harga perangkat kita juga menyiapkan, karena ini untuk perangkat retail, kita juga siapkan perangkat yang sangat terjangkau. Namanya itu modem 2010. Tapi meskipun kecil, tapi modem ini sangat powerful. Dia bisa melayani kecepatan hingga 50 Mbps. Dan tentunya lebih ekonomis. Harganya sekitar 8,7 sekian, dan ini juga sudah termasuk PPN. Dan ini tentunya juga lebih terjangkau daripada kebanyakan harga perangkat satelit yang tersedia di pasar saat ini. Nah, bagaimana kalau tadi karena speednya bisa sampai 100 Mbps, kalau ada pelanggan yang memerlukan speed yang atau mungkin jumlah penggunanya lebih banyak, maka bisa menggunakan modem yang tipe 2510. Harganya 13 juta sekian. Nah, untuk yang paket unlimited, ini yang menarik. Kita punya, dan karena ini merupakan layanan broadband, jadi di paket unlimitednya tentunya ada FUP atau Fair Usage Policy. Atau bahasa Indonesianya mungkin batas penggunaan yang wajar di setiap paket. Hal ini kita adakan untuk menjaga kualitas layanan di sisi pelanggan, karena layanan broadband secara konfigurasi kan memang layanan sharing bandwidth dengan pengguna lain di sebuah lokasi. Hanya saja ada yang berbeda mengenai pemberlakuan mekanisme FUP yang ada di Kasifik. Yang umum dilakukan di Indonesia ketika FUP-nya habis, maka layanan internet broadband-nya dari speed-nya akan di-drop. Betul. Iya. Di-drop langsung gitu ya. Nah, yang sangat rendah ketika sudah mencapai batas FUP. Hampir semua broadband seperti itu, tidak hanya platform yang satelit saja. Standarnya seperti itu. Tetapi kalau di Kasifik sendiri kita tidak melakukan pembatasan speed, hanya lebih menurunkan dari sisi prioritas akses ke jaringan. Dan itu juga berjenjang. Jadi ada kategori mungkin akses ke jaringan prioritas utama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, sesuai dengan dan ini levelnya sesuai dengan paket yang dipilih. Gitu Mas Dedi. Jadi ada sedikit perbedaan FUP yang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih saya pakai paket langganan yang 20 Mbps. Begitu FUP saya tercapai, udah nyampe tapi batas pemakaiannya belum habis, itu berarti bukan berarti saya akan diturunin ke 512 kbps gitu, bukan ya, bukan setengah Mbps, bukan. Tapi berarti saya akan dikasihnya nanti prioritas belakang. Prioritas. Ya. Berarti yang berarti kalau misalnya lagi nggak ada yang pakai, saya tetap aja bisa 20 gitu ya. Betul. Tapi ini lebih menguntungkan untuk user sih. Iya. Iya. Cuma kalau tempatnya rame ya tetap aja pasti akan turun gitu ya. Cuma bukan satu kepastian dia pasti turun sekian gitu. Itu yang paling penting ya sebetulnya ya. Wah ini yang lain mesti belajar, mesti kasih juga kayak begini. FUP pakai prioritas tuh. Coba yang lain gitu juga. Ini operator 4G mungkin lucu pakai kayak gitu juga. Iya. Jadi kalau pakainya tengah malam mungkin speednya masih bisa tetap seperti di awal. Kalau di kota mungkin tengah malam enggak, mungkin jam 3 pagi mungkin. Kalau tengah malam masih ramai soalnya. Iya. Oke. Nah, ini Kasifik ini kan menjangkau daerah yang tidak terjangkau internet pada umumnya nih. Ada nggak sih nih Pak cerita-cerita unik gitu ya pada saat memasang jaringan ini gitu di daerah-daerah yang terpencil gitu. Pasti ada cerita-cerita yang lucu, yang unik lah di sini. Dan Kasifik ini kolaborasi dengan pemerintah juga nggak sih memperluas internet di Indonesia? Oke, jadi sebetulnya banyak hal unik dan juga kalau menurut kami ya, saya pribadi bersyukur karena sudah banyak hal atau dampak positif yang bisa kita berikan untuk Indonesia sejak kami hadir di Indonesia. Seperti misalnya kita bantu koneksi untuk sekolah, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, dan ini juga menjadi motivasi kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi.
kami berkolaborasi betul dengan pemerintah Republik Indonesia dan juga APJI, Asosiasi Internet Service Provider di Indonesia, untuk meningkatkan penetrasi internet Indonesia yang saat ini kisarannya hanya 73% saja. Kemudian kalau bicara kisah unik dan mungkin buat saya sih inspiratif ya, dan testimoni mengenai apa yang sudah kami lakukan membantu membuka akses telekomunikasi di daerah-daerah terpencil yang sangat kesulitan mendapatkan internet. Kita pernah dapat studi kasus, Mas Dedi, di Sumatera. Kita mencoba membuka akses di salah satu desa, di mana ketika terkoneksi, warga di sana sampai ada yang nangis karena dia cerita bahwa pernah ada seorang yang meninggal, kemudian anaknya baru tahu informasinya 5 hari kemudian karena sulitnya berkomunikasi. Dan setelah kita hadir di sana, hal itu sudah tidak terjadi lagi. Kemudian jangan jauh-jauh, di Jawa bagian selatan kita juga melihat sendiri bahwa ada anak-anak sekolah yang harus mendaki bukit terlebih dahulu untuk dapat sinyal dan belajar daring. Dan setelah dipasang internet satelit di sana, mereka dapat menikmati internet dengan kualitas, kehandalan, dan speed yang cukup di tengah perkampungan dekat rumah mereka sendiri. Jadi nggak mesti lagi manjat-manjat. Kemudian ada lagi sekolah di ibu kota di Sumatera. Dia harus pergi ke ibu kota kecamatan untuk menjalankan ujian secara online. Setelah dipasang, sekarang mereka sudah bisa melakukan ujian di sekolahnya sendiri. Ada juga yang sampai harus berhenti dari kompetisi tingkat nasional karena ketika kompetisi sedang berjalan, jaringan internetnya putus. Dan kalau melihat itu semua, respon masyarakat Indonesia terhadap layanan dari kami sangat luar biasa. Bahkan di wilayah timur kita sekarang sudah masuk kategori high demand, sehingga kami membatasi aktivasi di wilayah-wilayah tersebut. Khawatir kalau semakin penuh, maka user experience-nya juga akan jadi buruk. Dan ya ini hanya terjadi selang waktu kurang lebih 2 tahun sejak layanan kami hadir di Indonesia. Mohon doanya dari Mas Dedi dan teman-teman Jagat Review TV, juga penonton sekalian, agar kita tetap bisa terus berkarya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Amin. Aduh, jadi ternyuh saya kalau sampai kayak begitu ya. Ternyata luar biasa ya. Gitu. Oke. Terakhir nih Pak. Sekarang tadi ada yang nanya juga pasti nih. Oke, tadi biaya pemasangannya sekian gitu. Paket-paketnya nih, boleh tahu nggak nih, boleh di-spill nggak paket-paketnya nih? Siapa tahu di antara penonton ini ada yang punya kenalan atau siapa yang rasanya mungkin butuh gitu. Kalau yang nonton ini mungkin belum butuh ya, soalnya internetnya udah lumayan oke. Tapi mungkin punya kenalan atau tahu di mana mungkin yang butuh gitu. Paket-paketnya boleh di-spill nggak Pak Des nih? Untuk 2022 nih berarti ya paketnya. Siap, harga yang update ya Pak. Jadi harga yang update. Yang retail ya. Kita ada yang kuota base, harganya kurang lebih sekitar 1,2 sekian per bulan sampai 6, sekian, dan itu tergantung besaran kuota yang ada di paket tersebut. Kemudian yang untuk tadi yang unlimited itu ada di kisaran 1,7 sekian per bulan sampai dengan ada yang hampir 50 juta per bulan. Tapi biasanya ini digunakan untuk enterprise ya, untuk pertambangan atau perkebunan. Tergantung tergantung berapa besar kecepatan dan jumlah user yang menggunakan layanan tersebut. Dan tentunya harga ini juga sudah sangat terjangkau dan bersaing jika dibandingkan dengan harga layanan sejenis, dan apalagi kalau kita bicara harga satelit yang dulu ya Mas Didi. Kalau misalnya perlu informasi tentang paket lain, mungkin bisa ke website-nya kita atau di biasa Facebook page Kasifik Indonesia. Karena kita siapkan platform ini untuk berinteraksi dengan pelanggan kita. Oke. Harganya lumayan oke sebetulnya ya. Mesti diingat ya bahwa memang daerah itu yang dicakup ini adalah yang memang tidak bisa digapai oleh internet yang konvensional biasa lain. Harus banget pakai satelit. Dan kebanyakan layanan ini memang didapatkan terus di-sharing gitu ya Pak ya biasanya. Betul. Di-sharing sekeluarga atau beberapa keluarga sekaligus sharing. Jadi angkanya itu ya angka buat nyambung, bukan angka per satu orang gitu, bukan. Biasanya gitu ya, bisa kalau yang tadi 50 juta buat satu perusahaan,
apalagi kalau buat pertambangan sama buat perkebunan sih kecil lah ya. Iya. Kalau segitu kan buat menjamin kehidupan mereka juga ya, buat internet koneksi mereka. Ya, komunikasi karyawan dengan keluarga juga sama lah. Pemakaiannya kurang lebih begitu. Iya, karyawannya yang dikasih, dan itu ya berarti 49 juta ya rame-rame gitu, bukan sendirian. Ya seburuk-buruknya pun kalau udah masuk ke FYP ya chatting masih lancar gitu kan, komunikasi penting sekali zaman sekarang. Iya. Gitu. Udah cukup jelas kayaknya Pak. Jadi Ya, buat yang nonton cukup jelas ya. Jadi jangan bilang bahwa nggak ada kemungkinan untuk mengadakan internet di daerah pelosok. Solusinya tuh ada ya. Dan berdasarkan yang tadi dibahas, harganya bahkan jauh lebih terjangkau daripada kita harus membangun atau narik kabel puluhan kilometer ke daerah terpencil. Gitu ya intinya Pak ya. Itu jelas lebih murah daripada melakukan itu. Jadi ini benar-benar solusi yang bahkan bisa dibilang ini solusinya nyaris instan. Ya. Nyaris instan. Datang, buka alat, nyambung gitu langsung. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak nih Pak Yudi udah sharing sampai di-spill harga segala, luar biasa. Sampai ada testimoninya juga. Terima kasih banget ini buat sharingnya kali ini. Semoga bisa membuka wawasan buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi Pak Yudi. Ya, sama-sama Mas Dedi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Oke, jadi udah jelas ya, layanan internet untuk wilayah yang sulit terjangkau layanan internet yang umum itu sudah tersedia di Indonesia. Ada yang mau buat tempat peristirahatan di pelosok Indonesia? Internet tetap bisa disediakan di situ. Atau mungkin ada yang membangun atau upgrade sekolah di daerah yang masih sulit terjangkau internet via kabel? Bisa juga di Indonesia. Kalau untuk internet via satelit, Kasivik ini emang bisa jadi solusinya. Dan kalau ada yang butuh keterangan lebih lanjut mengenai Kasivik, bisa cek detail di kolom deskripsi ya. Nah, sampai sini dulu pembahasan teknologi kita kali ini mengenai internet via satelit. Semoga bisa mencerahkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi selanjutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.